Tiga pilar penegak hukum. Ini benar-benar rusak moral penegakan hukum. Rusak moral. Ada kong-kali-kong sehingga kemudian putusannya menghasilkan sebuah putusan yang bisa dikatakan putusan yang kontroversial sepanjang sejarah. Seolah-olah mereka adalah ahli ibadah, ibadahnya rajin. Padahal kelakuan busuk, rusak. Jokowi lebih mementingkan membangun ibu kota Nusantara yang dadakan itu. Halo, jumpa lagi sahabat Question TV. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang moralitas daripada pejabat-pejabat kita, khususnya mereka yang berada di lingkungan penegak hukum. Mengapa ini penting? Karena sebentar lagi pemerintahan Prabowo Subianto akan dibentuk kabinetnya, menterinya siapa saja, jaksa agungnya siapa saja, menteri koordinatornya siapa saja. Ini sudah ada isu yang berkembang. Tetapi yang paling penting adalah tiga pilar penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian. Yang kedua adalah kejaksaan, dan yang ketiga adalah pengadilan. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu cara bagaimana agar hukum ini nanti bisa tegak. Kenapa? Sebab persoalan yang terjadi sudah hampir semua moralitas pejabat-pejabat ini rusak, brengsek, dan tidak punya etika moral yang baik. Contohnya, mari kita berkaca kemarin kasus Ferdy Sambo. Bayangkan seorang jenderal itu bintang 2 di pangkatnya, seorang Ferdy Sambo terkena kasus hukum yang diduga ada rekayasa kasus di situ. Ini benar-benar rusak moral penegakan hukum, rusak moral pejabat publik kita. Yang kedua, kemudian kasus Teddy Minahasa, dugaan tersangkut kasus narkoba, luar biasa juga menghentakkan publik. Publik bertanya-tanya, sedemikiankah mental daripada penegak hukum kita? Lalu kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait putusan nomor 90 yang kemarin itu heboh sekali. Diduga ada kong-kali-kong sehingga kemudian putusannya menghasilkan sebuah putusan yang bisa dikatakan putusan yang kontroversial sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian mengakibatkan Gibran terpilih menjadi atau memenuhi syarat oleh KPU untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Inilah kondisi bangsa kita. Dan yang terbaru, Ketua Komisi Pemilihan Umum diduga tersangkut dengan perkara asusila. Bayangkan model-model pejabat seperti ini ada di negara kita yang semua orang bisa mengkonsumsi berita itu, yang bisa dilihat. Ini mereka dipilih, tentu saja dipilih dengan kekuatan sumpah jabatannya, bahwa mereka tidak akan mengkhianati jabatan yang diemban oleh mereka. Bayangkan, masyarakat 270 juta penduduk Indonesia ini dipertontonkan dengan hal kerusakan-kerusakan moral daripada pejabat-pejabat di Republik ini. Kemudian ada menteri, dugaan korupsi BTS, yang memakai mobil mewah dari suatu partai tertentu. Bayangkan betapa rusaknya negara ini. Ada lagi menteri yang diduga memeras bawahannya. Inilah contoh-contoh moral pejabat di Indonesia yang memang sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi. Presiden Jokowi, ngapain aja Anda selama ini? Ini sebuah persoalan besar. Kalau penegakan hukum itu tidak menjadi prioritas, maka biarkan negara ini menjadi hancur, rusak, dan berantakan.
Moral pejabat-pejabat ini selalu dipertanyakan. Tertawa di depan publik, masih bisa tersenyum ketika mereka menghadiri persidangan. Masih bisa ngomong, bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka adalah ahli ibadah, ibadahnya rajin. Padahal kelakuan busuk, rusak. Ini sebuah hal yang sudah benar-benar tidak bisa lagi masyarakat Indonesia bertahan dengan kondisi ini. Jadi apa yang akan menjadi prioritas? Karena itu kita berharap di penegakan hukum harus ada pembaruan. Apa itu pembaruan? Pembaruan harus ada orang, harus ada sosok, harus ada figur-figur yang bisa memperkuat penegakan hukum di Republik ini. Siapakah dia? Tentu saja kita berharap Alvin Lim bisa menjadi salah satu role model atau contoh untuk menjadi penegak hukum. Kenapa? Karena dia telah belak-belakan berani menentang ketidakberesan penegakan hukum di Republik ini. Alvin Lim sudah mengatakan bahwa dia berani untuk menjadi pemimpin dalam hal penegakan hukum di Republik. Kenapa tidak? Selama ini kalau kita lihat dari zaman Indonesia Merdeka 1945, hari ini selalu, maaf kata, selalu pribumi nih. Dari jaksa agungnya, dari kapolrinya, dari ketua pengadilannya. Mengapa tidak ada warga negara keturunan yang harus menjadi penegak hukum? Di kepolisian mungkin sudah ada, tetapi Alvin Lim telah menunjukkan ini bahwasanya hukum ini harus dibenahi. Siapa lagi kalau bukan bangsa ini? Tak peduli dari ras mana dia, tak peduli dari keturunan mana dia. Sepanjang dia benar-benar punya niat untuk menegakkan hukum, maka itu patut dipertimbangkan. Maka sahabat Question TV, saya meminta pendapat Anda, ataukah Anda perlu membuat petisi dukung Alvin Lim menjadi ketua Jaksa Agung atau menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Kalau Jaksa Agung masih bisa dipilih dari bukan unsur dari kejaksaan. Sudah ada contohnya. Jadi tidak harus yang berkarir di dalam kejaksaan itu sendiri. Sepanjang dia paham soal hukum. Kenapa? Selama ini sudah rusak penegakan hukum kita ini. Atau minimal harus ada orang yang berani menegakkan hukum. Kalau hanya sekedar lip service, janji-janji bualan sudah nggak ada guna. Maka itu, sahabat Question TV, saya berharap Anda mau membuat petisi kita semua mendukung Alvin Lim untuk dicalonkan sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming nantinya. Ini bisa dilakukan sepanjang memenuhi syarat. Pertama, orang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Alvin Lim adalah seorang pengacara, paham hukum, mau menegakkan hukum, suka membantu orang-orang yang membutuhkan jasa hukum. Karena itu, menurut teman-teman sekalian, apakah ini perlu kita buatkan sebuah petisi, mengingat selama ini orang-orang yang memimpin di bidang penegakan hukum itu, yang maaf kata, orang yang pribumi, sudah terbukti kelakuannya rata-rata nggak beres. Sudah terbukti rata-rata moralitasnya di bawah standar. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tentang upaya untuk mencalonkan Alvin Lim sebagai jaksa? Mengapa tidak? Dulu ada Menteri Kwi Kian Gi dari warga keturunan, sudah berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi menteri, dan dia bersih. Kemudian dia pensiun dari menteri, dia tidak terlibat apa-apa. Daripada kita milih kucing dalam karung, si brengsek-brengsek ini menegakkan hukum di Republik ini, ternyata mereka korupsi, ternyata mereka terlibat sogok menyogok, tidak mampu menegakkan hukum. Banyak peristiwa hukum yang di depan mata kita itu sangat mencederai rasa keadilan, tapi mereka ini tidak mampu berbuat apa-apa. Korupsi di Kementerian Keuangan 349 triliun sekian, yang diduga itu terjadi di Direktorat Bea Cukai dan Pajak. Mahfud MD sudah mengatakan tuh, penyelesaian hari ini apa? Nol besar, nol besar. Tiba-tiba muncul lagi korupsi timah di Bangka.
itu sebuah potret rusaknya penegakan hukum, karena memang yang menegakkan hukum itu orang-orang yang brengsek, oknum-oknum yang brengsek. Meskipun dia punya jabatan, punya pangkat, tetapi orang-orang itu sebenarnya sama aja dengan penjahat kelakuannya. Sehingga memang kondisi hukum semakin hari semakin rusak. Dan lebih parahnya lagi, 2 periode kepemimpinannya Jokowi, hukum itu bukan menjadi prioritas. Jokowi lebih mementingkan pembangunan ekonomi, infrastruktur jalan tol, segala macam impor, yang katanya tidak impor ternyata impor. Ini rusak. Jokowi lebih mementingkan membangun ibu kota Nusantara yang dadakan itu. Habis biaya APBN 20%. 20% itu sekitar berapa dari APBN? Bisa 400 miliar, 400 triliun. Jadi inilah contoh betapa hukum kita harus. Maka kita harus pilih penegak hukum yang memang warga negara Indonesia yang punya kemampuan. Siapa dia? Yaitu Alvin Lim. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, ayo gaungkan, ayo canangkan bahwa menjadi jaksa agung itu tidak harus warga pribumi, harus ada warga negara keturunan, supaya kita membuktikan bahwa kebinekaan kita tetap terjaga. Gus Dur itu sudah mengatakan bahwa tidak ada pembedaan dalam warga negara. Kalau kita lihat ke depannya ini bisa terjadi dalam kabinet Prabowo Gibran Rakabuming, ada seorang jaksa agung atau minimal menteri hukum dan HAM dari warga negara keturunan, itu saya rasa kita tidak menjamin 100% hukum itu akan baik, tetapi minimal dengan adanya orang-orang seperti Alvin Lim, bangsa ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Hukum akan tegak, ekonomi akan tegak. Ini adalah 2 pertalian bersaudara yang kemudian bisa membuat Indonesia maju. Karena itu, ayo kawan-kawan semua, sahabat Question TV, buat petisi, gaungkan bahwa pemilihan Jaksa Agung atau Menteri Hukum dan HAM pada periode kepemimpinan Prabowo nanti harus ada dari warga negara keturunan. Mengingat orang-orang seperti Alvin Lim ini benar-benar mau memajukan hukum Indonesia, mau menegakkan hukum. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ayo mari sama-sama kita tegakkan hukum. Pilih orang-orang seperti Alvin Lim, dukung orang-orang seperti Alvin Lim, atau gaungkan untuk menjadi salah satu pilar penegak hukum, yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia.